Ya, sebentar lagi saya mau sidang terbuka, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk di materi pertama, yaitu pendalaman materi ya. Nah, di sini sinkronus hari pertama, Bapak Ibu, ya, yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai identifikasi masalah ya. Saya yakin Bapak Ibu yang tadi sudah menyebutkan that you have been teaching for 20 years, 19 years, 18 years, kayaknya 10 tahun ke atas semua ya, Bu Ida ya. Tapi hanya sedikit saja yang kurang dari 10 tahun jam terbang mengajarnya. Pasti di sana sudah banyak sekali mengalami banyak pengalaman ya yang bisa dibagikan di sini, permasalahan yang terjadi di dalam kelas ya, ataupun yang ada di luar kelas. Karena memang yang kita hadapi bukan hanya siswa, tapi kita juga berhadapan dengan orang tua siswa, wali siswa gitu ya. Nah, apa saja masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi begitu ya, nanti kita akan identifikasi masalah-masalah tersebut. Oke, kemudian Bapak Ibu ini juga ada alur nih ya Bapak Ibu ya, alur untuk pembelajaran atau gambaran umum mengenai TTG dalam jabatan 2023. Nah, ini Bapak Ibu sudah melalui belajar mandiri gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di langkah pertama hari ini, yaitu adalah identifikasi masalah ya. Nanti besok kita masuk ke eksplorasi penyebab masalah, kemudian nanti akan ada penentuan penyebab masalah ya, dan nanti akan kemudian masuk ke eksplorasi alternatif solusi. Ini sudah masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran. Hanya di pendalaman materi bagian saya dengan Ibu Ida ini akan ada di langkah 1, 2, dan 3 ya. Pertemuan kita sampai dengan di hari Senin ya Bapak Ibu ya, untuk bersama saya dan juga Ibu Ida. Nah, langkah pembelajaran dalam pendalaman materi yaitu untuk hari pertama dan juga hari kedua. Langkah pertama ini adalah identifikasi masalah Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas ya. Ada sekitar 14 masalah Bapak Ibu ya. Apa saja 14 masalah itu Bapak Ibu? Yang pertama ini adalah penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus ya. Kemudian silakan Bapak ya, dan juga membangun relasi dengan siswa ya, itu yang kedua. Kemudian melakukan disiplin positif ya, pemberian feedback ya, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS ya, literasi, numerasi, miskonsepsi, kemudian juga ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kemudian ada assessment, interaksi dengan orang tua siswa menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saat menjadi guru ya. Saya paham sekali tidak hanya di kota maupun di daerah-daerah terpencil begitu ya, yang ada di Indonesia ini semua mengalami hampir sama begitu ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi yang Bapak Ibu hadapi sehari-hari ya, yang kita akan diskusikan bersama supaya Bapak Ibu bisa menimba ilmu dari teman-teman atau pengalaman-pengalaman yang yang dialami oleh Bapak Ibu lainnya gitu ya, untuk menjadi pembelajaran atau bagaimana kita pecahkan gitu ya, supaya masalah-masalah ini tidak terjadi. Bahwa iya betul, bahwa kelas itu tidak hanya milik kita seorang guru saja Bapak Ibu. Jadi kelas itu milik orang-orang yang ingin belajar di dalamnya gitu ya. Misalnya kelasnya Pak Silvo gitu ya, boleh nggak sih kalau Ibu Yeti masuk ke dalam kelas Pak Silvo, pengen tahu? Boleh, silahkan, karena memang kelas itu milik orang-orang yang mau belajar di dalamnya, atau disebut juga dengan learning community. Jadi kita harus membangun learning community untuk bisa memecahkan masalah yang ada di dalam kelas kita ya, karena banyak sekali masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, nanti hari ini kita akan mengidentifikasinya ya Bu Ida ya, apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Bisa jadi di kelasnya Pak Silvo akan berbeda di kelasnya Bu Yeti gitu ya, di kelasnya Bu Yuli gitu. Nah, itu akan berbeda-beda. Baik, nah kemudian ini adalah tujuan belajar hari pertama ya. Bapak Ibu jangan pusing dulu ya. Melihat itu masalah banyak banget ya, harus kita pecahkan. Nah, minimalnya itu kita satu mahasiswa itu bisa memecahkan
5 masalah ya. Nah minimal itu Bapak Ibu ya, sebagai kalau semuanya itu akan bisa dipecahkan. Betul, saya yakin Ibu Bapak itu lebih berpengalaman Misika daripada saya pribadi dan daripada kami. Iya, karena betul. yang Bapaknya juga luar biasa. Iya, apalagi saya ya yang mendapatkan teori di kampus begitu ya, mengajarkan mahasiswa-mahasiswa calon guru, tetapi saya juga beberapa kali ada kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah, maka sedikit banyaknya saya juga mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas gitu ya. Oke, nah Kita akan berbeda Misika. betul. Dari mungkin ya, apalagi kan di sini heterogen ya, ada yang dari luar Jawa ya, jauh di sana gitu kan, pastinya akan berbeda dengan kami yang di Jawa. Betul, betul. Apalagi tadi ada yang dari SMP, SMA, ada yang dari SD juga, dan ada yang juga yang mengajarnya tadi di TK ya, begitu ya. Jadi memang beragam sekali. Nah, di tujuan belajar hari pertama ini, Bapak Ibu, nanti Anda dapat melakukan analisis ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menganalisis terkait dengan terkait nomor 1 sampai dengan nomor 7 ya. Ini yang di blok itu berarti yang harus Bapak Ibu lakukan analisisnya, yaitu penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus ya. Apakah ada di kelas Bapak Ibu terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa yang bermasalah gitu ya, atau mengenai hubungan atau relasi dengan siswa, bagaimana membangun relasi dengan siswa, kemudian melakukan disiplin positif atau biasa jadi dilakukan di sekolah itu adalah pembiasaan gitu ya Bu Ida ya. Kemudian juga pemberian feedback atau reinforcement ya. Reinforcementnya seperti apa, karena reinforcement itu tidak hanya secara verbal saja ya, tetapi juga bisa dilakukan secara nonverbal, dan itu bersifat ada yang positif, ada yang negatif. Itu adalah reinforcement atau dalam hal ini adalah feedback ya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas gitu ya? Walaupun kita menganalisisnya, identifikasi masalahnya itu adalah ke siswa ya Bapak Ibu, tapi balik lagi karena kelas itu adalah tanggung jawab kita dan tugas kita sebagai guru before we enter the class, so we have to prepare our learning method ya, our lesson plan ya, our lesson design, and then also the media ya. Jadi yang harus kita siapkan sebagai guru itu banyak sekali ya Bu Ida ya, luar biasa Bapak Ibu guru ini. Perangkat pembelajarannya banyak, dan jadi balik lagi masalah di siswa itu nantinya akan ke perangkat pembelajaran yang kita butuhkan, yang kita Jadi seorang guru itu Misika jadi penulis skenario iya, sutradara iya gitu ya, sebagai ya. iya ya, pemain iya gitu. Betul, sebagai aktris atau aktornya juga, dan penanggung jawab ya. Tanggung jawab, dan setelah itu kan harus melakukan refleksi juga. Jadi ya semua dari A sampai Z. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah di kelas itu akan menjadi balik lagi tanggung jawab kita sebagai guru. Dan apa yang harus kita perbaiki? Balik lagi ke perangkat pembelajaran gitu ya, ke hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian, nah itu tadi ya metode pembelajaran, bahwa kita ini berada di abad 21. Ada banyak sekali metode pembelajaran, model pembelajaran yang harus kita terapkan ya di kelas ya, supaya kelas itu supaya lebih hidup gitu ya, dan supaya lebih lively ya. Kemudian siswa juga antusias mengikuti pembelajaran kita ya. Kemudian masalah motivasi ya, motivasi belajar ini juga penting ya Bapak Ibu ya, karena sekarang ini adalah zamannya sosial media, zamannya gadget gitu ya. Bagaimana kita bisa memotivasi siswa untuk belajar gitu ya, untuk meningkatkan. Apalagi kemarin sempat terkendala COVID itu kan, jadi anak-anak sudah biasa, kalau bahasa sekarang mager ya gitu, dan harus bergerak lagi. Nah itu sangat-sangat berbeda gitu dengan sebelum COVID, motivasi terutama itu. Betul ya. Nah ini ya tugas kita semua Bapak Ibu, bagaimana memotivasi siswa kita untuk bisa belajar gitu ya. Belajar itu bentuknya banyak ya Bapak Ibu ya, tidak hanya dengan belajar dengan buku gitu ya, tetapi kita bisa mix dengan teknologi gitu, supaya lebih inovatif lagi
ya, supaya lebih beragam lagi apa yang kita gunakan sebagai perangkat pembelajaran. Nah, kemudian materi HOTS ya, atau higher order thinking skill. Apakah yang Bapak Ibu terapkan itu sudah HOTS ya, sudah HOTS atau masih LOTS ya? Nah, masih LOTS itu berarti lower thinking skills ya. Jadi di sini harus sudah hot semua ya, walaupun kita sukanya dingin ya Mbak Ida ya, tapi kita harus pakai yang hot ya, yang higher order thinking skill, agar kreativitas siswa, kemudian critical thinkingnya siswa itu bisa kita gali lagi, supaya mereka bisa membangun potensi mereka ya, karena belajar itu tidak hanya semuanya dari guru gitu ya. Tidak lagi semuanya itu teacher center, tidak, tetapi student center. Dan bagaimana kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, seperti peran saya dan Ibu Ida di sini hanya sebagai fasilitator saja ya. Nanti Bapak Ibu yang mengeksplor segalanya. Oke, Bapak Ibu, kemudian nah di sini ya, penguasaan materi sudah dibuktikan sebelum Bapak Ibu masuk dalam PPG jabatan, dalam jabatan ya. Karena itu dalam proses PPG dalam jabatan, Bapak Ibu harus lebih fokus kepada permasalahan pembelajaran yang Bapak Ibu temui di konteks kelas atau di sekolahnya, kemudian upaya pemecahan masalah tersebut ya. Bapak Ibu perlu diingat lagi ya, sekali lagi, bahwa semua ini permasalahan yang nanti yang tadi disebutkan itu balik lagi nanti ke Bapak Ibu guru ya, sebagai fasilitator ya, kemudian sebagai pemegang peranan penting di dalam kelas. Nah, kita mulai di sini. Kita masuk ke pertanyaan reflektif ya. Nanti Bapak Ibu silahkan kita diskusikan ya. Kita LGD aja ya, perlu kita LGD. Iya, betul. Sambil Bapak Ibu dicatat ya Bapak Ibu ya. Nanti akan pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada kemungkinan di LMS gitu ya Bapak Ibu temui ya. Kita akan diskusikan satu pertanyaan reflektif yang pertama Bapak Ibu ya, mohon disiapkan. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam menganalisis masalah di sekolah ya? Ini adalah pertanyaannya. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam menganalisis masalah di sekolah? Silahkan Bapak Ibu yang sudah punya jawabannya boleh raise hand. Yuk. Ya, silahkan Bapak Nirwan Hadi. Monggo Pak. Ya Bu, makasih. Untuk menemukan masalah yang ada di kelas kita, tentunya kita harus mengamati ya Bu, mengamati proses pembelajaran, sejauh mana anak-anak itu yang pertama fokus ya. Makanya di dalam pembelajaran itu diawali dengan yang namanya persepsi. Di situ kita bisa mengetahui respon daripada siswa. Mungkin itu aja Bu untuk sementara. Terima kasih. Oke, jadi yang dilakukan adalah menganalisis ya Pak. Seperti apa gitu, cara belajarnya anak seperti apa ya, mungkin seperti itu saja. Ya baik, terima kasih Bu Ai. Bu Ai sudah melakukan asesmen diagnostik. Silahkan kemudian kita ke Ibu begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Heni pendapatnya ya, tadi menyimak, mengobservasi begitu ya. Kemudian dilanjutkan Ibu Nurjana, silahkan Bu Nurjana. Yang pertama, kita melakukan pendekatan dulu terhadap siswanya, kemudian kita melihat lingkungan di sekitar yang ada di sekitarnya. Oke, baik, dengan melihat faktor internal dan eksternal ya, mengapa permasalahan itu terjadi gitu ya, ada pendekatannya kepada siswa. Terima kasih Ibu Nur ya, kemudian Ibu Bariza, silakan Bu Bariza. Kalau saya biasanya pemberian. Nah setelah itu observasi. Nah setelah observasi, ketika ada permasalahan, baru kita memberikan pendekatan kepada siswa kenapa seperti ini dan apa yang kikir nggak boleh imunisasi. Berarti Ibu Bariza mungkin
memberikan pretest terlebih dahulu ya, kemudian dianalisis, baru kemudian ketemu masalahnya, baru kemudian direfleksikan kita untuk didiskusikan. Ya, tadi ada observasi kemudian pendekatan ya. Baik, terima kasih Bu Belinda. Apa namanya Bu ini, Nur, Bu Barza, itu hampir sama ya jawabannya. Terima kasih. Dilanjutkan ke Putri. Monggo Ibu Tri, silakan. Yuk, tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sama saja mungkin ya Bu ya, dengan cara pendekatan ke siswa. Kemudian tindak lanjutnya yaitu dengan cara kita pendekatan juga menanyakan kepada orang tuanya. Ari perangkat pembelajaran gawene Dalam permapel ya, kalau siswa tersebut bermasalah apa satu sekelas semua mapel. Oke, Kak. Tahu juga ya latar belakang keluarga mereka seperti apa. Ilmu ya, anak-anak sekarang lebih cepat buka HP ya, aplikasi-aplikasi yang canggih, mungkin kita juga kalah ya dengan mereka Sudah yang bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan kita ya. dari foto kemudian bisa langsung jawab. Nah Ya. ya itu jadi peran kita mungkin sebagai pembimbing di sini ya, harus lebih familiar ya, tidak ada lagi sebutan mungkin guru galak seperti zaman dulu. Nah mungkin ranahnya berbeda ya. Ya, zaman kita dulu sekolah seperti itu sehingga Ya, betul sekali ya. Maka dari itu guru itu dituntut harus inovatif tidak ya, supaya lebih bervariatif cara mengajarnya dan juga bisa menganalisis masalah di sekolah. Balik lagi tadi ada beberapa yang menyebutkan mengenai analisis diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik ya? Nah, asesmen diagnostik ini penilaian atau asesmen kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan secara spesifik. Ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi, kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat nantinya dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa dilakukan dulu asesmen diagnostik gitu ya, atau asesmen yang dilakukan secara spesifik tadi ya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan ataupun kelemahan peserta didik. Itu caranya ya. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan, saya membuat kesimpulan bahwa bagaimana sih cara membuat atau mengidentifikasi masalah atau menganalisis masalah ya yang ada di sekolah ya, bahwa kita sebagai guru kita akan melakukan identifikasi masalah secara umum dulu gitu ya. Nah, ini cara pertama ini dalam membuat identifikasi masalah adalah dengan melakukan identifikasi masalah secara umum Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa memahami maknanya itu, sifat masalahnya itu apa sih gitu ya, sifat masalahnya itu apa, seperti apa. Karena permasalahan dalam kegiatan belajar itu tidak selalu terjadi ketika berada di dalam kelas, tapi juga bisa terjadi dari luar kelas ya, ada eksternal internal gitu ya. Dan permasalahan tersebut muncul karena adanya berbagai macam penyebab yang jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengganggu proses belajar. Menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Jadi ada yang dilakukan dengan observasi dulu ya, kemudian mengenali jenis permasalahannya itu apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kita cari solusinya gitu ya, kemudian kita refleksikan lalu kita cari solusinya. Tadi bisa di awal itu melakukan asesmen diagnostik ya, atau tadi asesmen diagnostik itu sekali lagi ini adalah untuk secara spesifik dilakukan mengidentifikasi ya, mengetahui karakteristik, kondisi, kompetensi, kekuatan dan juga kelemahan peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa ya. Silakan boleh ditanggapi Ibu Ida. Ya baik, terima kasih Miss Ika. Sebetulnya masalah-masalah yang terjadi ya terutama di tingkat SMP, SMA ya itu hampir sama ya. Tapi kadang-kadang juga tergantung wilayah juga kadang-kadang. Cuma untuk saya pribadi gitu ya, di sekolah saya itu kebetulan sekolah yang mewah ya.
sekolahnya sawah ya. kemudian sekolah di perbatasan ya, perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka, dan sepertinya sampai dengan sekarang belum merupakan sekolah favorit juga. Mudah-mudahan kedepannya ya, amin ya, sekolah favorit ini. Sebetulnya masalah-masalah siswa itu sudah terbiasa ya dihadapi gitu ya, dengan saya mungkin Bu Irma juga sama itu, seperti itu. Yang bisa dilakukan sebetulnya sudah disebutkan semua oleh guru-guru hebat kita ini Fisika ya, dari semua pernyataan-pernyataan mereka yang memang seperti itu adanya gitu. Pertama misalnya melakukan asesmen diagnostik, kemudian juga melihat respon mereka seperti apa, baru kita bisa menangani hal tersebut kan. Jadi ya kan masalah setiap anak kan berbeda-beda, ada memang yang masalah itu dari latar belakang keluarganya, kemudian ada yang memang motivasinya gitu, ada yang memang gitu dari luar gitu, misalnya dari pihak luar gitu. Jadi masing-masing itu punya ranah yang berbeda gitu. Masing-masing anak tuh pasti punya masalah yang berbeda, ada yang mungkin ke bawah-bawah temannya. Jadi hampir sama saja sih fisika ya yang dihadapi oleh kami ya, para guru yang di lapangan itu hampir sama. Nah, Iya, terima kasih ya Ibu Ida yang sudah memberikan tanggapannya selaku guru juga yang berada di sekolah yang memahami betul apa sih masalah-masalah yang dapat diidentifikasi atau yang ditemui sehari-hari di sekolah ya. Ya Bapak Ibu, jadi fokus kita pada hari pertama ini adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran ya di kelas terkait ini ya, poin A sampai dengan poin D gitu ya, tadi sudah disebutkan di awal. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan ya. Nah sekarang kita akan mengadakan ruang kolaborasi di LMS begitu ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek ya setelah ini di LMS-nya Bapak Ibu akan menuliskan apa masalah-masalah yang terjadi, nanti akan kami berikan tanggapan. Nah di sini Bapak Ibu nanti instruksinya adalah Bapak Ibu akan melakukan identifikasi dan juga analisis masalah ya, yaitu penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Nah ya, jadi ini fokus masalahnya nih Bapak Ibu ya, penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, kemudian mengenai membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, dan juga materi HOTS. Di sekolah masing-masing lalu berbagi ide, pengalaman, kendala, dan solusi mengenai masalah yang terjadi melalui forum di LMS ya. Nanti di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, dari yang masalah yang ada di board ini ya, tadi kan belum spesifik tuh masalahnya ya kan. Tadi baru kita bagaimana caranya untuk menganalisis masalah di sekolah. Nah sekarang ini masalahnya sudah ada nih identifikasinya, misalnya mengenai penanganan siswa bermasalah ya, penanganan siswa berkebutuhan khusus, bagaimana membangun relasi dengan siswa, disiplin positif, feedback, metode pembelajaran, dan masalah motivasi. Nah ini Bapak Ibu silahkan boleh berbagi di sini mengenai hal-hal yang ada di sini ya, masalah-masalah yang disebutkan di sini. Boleh silahkan. Siapa yang ingin berbagi? Slide-nya belum. Barangkali yang punya pengalaman menangani masalah kayak misalnya siswa berkebutuhan khusus seperti itu, karena tidak semua sekolah kan ada gitu yang ABK ini seperti ini. Tidak semua sekolah ada, meskipun ada kuotanya, tapi jarang-jarang ada sekolah yang memang mereka daftar sekolah tersebut. Iya, barangkali ada yang punya pengalaman silakan Bapak. Oh ada Ibu Ita Novitasari, barangkali masih ada Ibu ya, yang ikut bagi. Naik gajinya cuma berapa? 100.000 juga ada. Silakan Bu Ita di unmute barangkali mikrofonnya. Nanti silakan Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya di LK 1.1 yaitu mengenai identifikasi masalah. Nah tadi masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu sebutkan ya, misalnya contoh tadi Bu Yandri, kemudian tadi pengalamannya siapa lagi tadi mengenai anak berkebutuhan khusus, itu bisa tuh, berarti jenis permasalahannya adalah penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Nah kemudian masalah yang dihadapi apa saja, bisa jadi masalah yang dihadapi ada beberapa tuh, tidak ya, tidak hanya satu, dari satu jenis permasalahan masalah yang dihadapi tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis di sana. Lalu bagaimana Bapak Ibu menganalisis identifikasi masalah?
Nah, contoh pada materi hot. Nah, ini misalnya masalah yang dihadapi yaitu rendahnya nilai siswa pada soal hot. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu menganalisis identifikasi masalah tersebut? Yaitu dengan nilai siswa di bawah KKM misalnya, atau siswa kebingungan mengerjakan soal hot. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya begini Bapak Ibu ya, mengenai misalnya tadi ada juga masalah mengenai kesulitan belajar siswa ya. Nah, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Misalnya masalah yang diidentifikasi adalah guru belum mendalami pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian apa nanti yang menjadi analisis identifikasi masalahnya? Misalnya rendahnya eksplorasi guru terhadap model pembelajaran terkini, atau guru terlalu fokus pada model pembelajaran yang dikuasainya, atau bisa juga belum menerima sosialisasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu tolong buat ya, di sini minimalnya adalah 7 ya, minimalnya adalah 7 dari yang tadi ya, ini penanganan kebutuhan khusus, membangun relasi, melakukan diskusi positif, feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi dan juga materi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa LK-nya dikerjakan dan bisa tepat waktu gitu ya mengumpulkannya, jangan sampai nanti terlewat ya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti masalah-masalah apa saja jenisnya tadi sudah ada ya jenis permasalahannya, bisa pedagogik, literasi dan juga numerasi ya. Kemudian juga bisa membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa gitu ya. Misalnya masalah yang diidentifikasi pada permasalahan membangun relasi dengan siswa dan orang tua tadi ya, komunikasi guru dengan orang tua siswa kurang maksimal misalnya. Nah, analisisnya apa? Analisisnya misalnya beberapa siswa tidak tinggal bersama orang tua misalnya. Harus yang relevan dengan pengalaman Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu mengajar. Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami Pak Bu? Saya masih semangat Bapak Ibu. Ya bisa. Aduh naik ini aja di rumah ini ya. Ya. Untuk di Papua sudah siang ya ini ya, sudah siang ya. Sudah siang. Iya. Iya. Nah ini Bapak Ibu ya. Rubrik nilaian ini ada rubriknya Bapak Ibu, nilaian itu saya nanti juga gampang sekali ya untuk melakukan penilaian. Ini kayaknya pemargin nih. Iya, dulu. Nanti nilai 0 itu kita Bapak tidak mengerjakan lembar kerja, nilai lembar kerja tidak sesuai dengan jenis permasalahannya. Poinnya juga mengerjakan kurang dari atau sampai 2 salah ya. Kemudian poinnya juga kita dapat bisa menguraikan 3 identifikasi masalah. Kalau poinnya 4 menguraikan 4 identifikasi masalah dengan sesuai dengan jenisnya, dan poinnya 5 lebih dari 4 identifikasi masalah ya. Kalau menurut saya lebih amannya Bapak Ibu bisa mengerjakan ke-7 jenis permasalahan yang dihadapi ya. Paham ya Bapak Ibu ya, supaya nilainya bisa maksimal, betul tidak? Ya, harus maksimal. Harus maksimal. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu ya. Nih, ada standar kompetensi guru. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami semua ya. Sudah hafal, sudah khatam. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahwa kompetensi pedagogik ini adalah bagaimana Bapak Ibu dalam menganalisis atau memiliki kemampuan pemahaman terhadap peserta didik yang Bapak Ibu ajar. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan pembelajaran dan tidak hanya merencanakan tetapi juga melaksanakan pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tapi perancangannya terakhir gitu ya. Jadi masuk kelas dulu baru bikin RPP nanti terakhiran kalau ada pengawas. Nah nggak boleh gitu, ada supervisi baru. Nah nggak boleh gitu Bapak Ibu ya. Kita sebagai
Ibu, ketika sebelum kita masuk ke dalam kelas, maka perancangan pembelajaran itu harus sudah jadi. Betul tidak? Ya, bukan karena mau disupervisi ya Bu ya. Oke, kemudian evaluasi hasil belajarnya juga harus Bapak Ibu buat ya, rubrik penilaiannya harus ada ya. Kemudian juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang nah ya. Jadi kompetensi pedagogik itu kompetensi yang utama yang harus Bapak Ibu miliki. Oke, Sekarang kalau untuk saat ini mungkin pedagogik itu yang harus gitu ya. Kalau untuk profesional kan barangkali bisa lihat di Google atau apa. Pedagogik itu yang utamanya barangkali tidak seperti itu ya. Kalau tidak, ada kendala. Lanjutkan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf tadi ya. Ya, jadi ini dia ya Bapak Ibu harus bisa mengaplikasikan kompetensi pedagogik secara utuh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi ya secara teori tadi yang sudah disebutkan masalah analisis anak kebutuhan khusus ini berdasarkan P3A 2014 bahwa anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan ya, baik itu secara fisik tadi yang harus dipapar sehingga kalau ke belakang ya, kemudian mental intelektual ya, membaca kecerdasan saja. Memang kalau secara intelektual kecerdasan anak itu tidak bisa kita paksakan ya, kecerdasan sekali lagi kecerdasan itu tidak bisa kita paksakan gitu ya. Kemudian ada juga keterbatasan sosial, emosional. Kemudian masih ada anak yang misalnya tantrum di dalam kelas padahal sudah SMP gitu ya. Kemudian juga berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak lain yang seusia dengannya. Nah, ini yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Nah, ada menurut Kemendikbud nomor 70 tahun 2009 pasal 1 ini mengenai pendidikan inklusif. Bahwa tidak semua sekolah ya Bapak Ibu ya menerapkan pendidikan inklusif kan, gitu. Tetapi memang tadi anak-anak seperti tadi harus kita layani dengan baik gitu ya. Dan bahwa pada sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa di sini Bapak Ibu ya, untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu pendidikannya secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, ini dengan pendidikan inklusif ini tidak mudah Bapak Ibu ya, kita berhadapan dengan orang tua lainnya yang mungkin juga kontradiktif begitu ya, akhirnya ya di dalam kelas seperti apa, kemudian ada anak-anak lain, akhirnya ada juga terjadi pembulian. Nah, itu yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, maka memang bagi Bapak Ibu yang sekolahnya memang sudah menerapkan pendidikan inklusif, ini bagaimana sumber daya manusianya Bapak Ibu itu harus siap juga gitu. Bagaimana bisa melayani anak-anak dengan pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, kemudian ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini Bapak Ibu menurut Carol Ann gitu ya, differentiated instruction or PBL is a teaching approach. Jadi ini adalah pendekatan yang pembelajaran dan tailors instruction to all students with their needs ya, yang bisa menjembatani seluruh kebutuhan siswa. The instruction varies based on students' interests, preferences, strengths, and also the struggles. Jadi di sini instruksinya itu bervariasi ya, berdasarkan dari ketertarikan siswa, minat siswa, ya, kekuatan siswa, dan juga struggle gitu ya, bagaimana siswa bisa belajar di dalam kelas dengan pendekatan berdiferensiasi. Nah, di sini ya, jadi terjemahannya di sini pembelajaran yang disesuaikan dengan semua kebutuhan belajar siswa ya, baik itu siswa yang memiliki, karena siswa memiliki learning style yang berbeda-beda, ada yang auditory, visual, juga ada yang kinestik gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat merancang sebuah pembelajaran untuk memenuhi seluruh learning style siswa, karakteristik belajar siswa. Itu PR banget ya Pak ya, Bu. Ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan ya. Pada saat ini kita dibantu
oleh banyaknya model-model pembelajaran di abad 21 ya, seperti PBL, DL, kemudian discovery learning, inquiry learning. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu lakukan pada saat pengembangan perangkat pembelajaran. Nanti ya di balik pendalaman materi ya. Nah, oke. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah upaya guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar di setiap ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bahwa pembelajaran diferensiasi itu dibagi menjadi content, proses, and also project ya. Nah, diferensiasi konten itu apa sih? Ini adalah mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa dari mulai kesiapan belajarnya, aspek sifatnya, dan juga berarti si orang imunisasi kok nenek baik. diferensiasi proses, yaitu Si Rafa sama si Gofar. persiapan proses kegiatan belajar mengajar secara beragam Lawan banget si Rafa. ya. Dan diferensiasi produk yaitu berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Apakah itu tulisan, ya, kalau dalam English skills itu adalah writing, ya, kemudian juga hasil tesnya, karya siswa. Kalau di pembelajaran bahasa Inggris misalnya genre based gitu ya, kan kita masih menggunakan genre based approach. Jadi apa sih produk yang dihasilkan di sini? Tulisan, hasil tes, karya siswa, pertunjukan, gitu ya, presentasi, pidato, rekaman, diagram, ya. Ini berhubungan dengan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran apa Pak yang menghasilkan produk, Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Iya, model pembelajaran apa yang menghasilkan produk, Bapak Ibu? Ayo, model pembelajaran project based learning. Oke, apa itu project based learning? PBL atau PJBL, Bu? PBL, PJBL. Nah, jangan lupa ya, Bu. Ya, PJBL ya, atau project based learning. Kalau PBL itu problem based learning ya. Jadi project based learning kalau PJBL. Nah, itu bagaimana nanti siswa bisa menghasilkan produk. Bu, ini kan bahasa Inggris, bisa ngasilin produk? Bisa, kenapa tidak ya? Oke, kenapa tidak? Bukan hanya mata pelajaran seperti IPA, matematika ya yang bisa menghasilkan produk, tapi pembelajaran bahasa Inggris juga bisa menghasilkan produk. Salah satunya adalah tulisan siswa untuk misalnya portofolio atau misalnya dari genre based approach ya, berarti menghasilkan tulisan apakah descriptive text, naratif atau prosedur. Nah, dalam prosedur text misalnya bisa nggak dibuat dalam bentuk project? Sangat amat kok. Oke, kalau misalnya hanya greeting bisa nggak? Greeting good morning, good afternoon, gitu bisa nggak dibuat dalam di sana membuat sebuah pembelajaran project based ya, bahwa dari sekedar greeting saja, pelajaran greeting itu bisa dibuat project ya. Di situ siswa memang sangat antusias sekali Bapak Ibu ya. Tidak semuanya itu sifatnya adalah lecturing atau metodenya menggunakan ceramah. Oke, kita lanjutkan. So far so good Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran berdiferensiasi ya? Oke, di sini Bapak Ibu ada yang baru kenal sama pembelajaran berdiferensiasi, boleh raise hand? Yang baru kenal? Baru mendengar atau bagaimana? Baru dengar? Ada? Yang baru dengar? Oke. Pak Sen, dan dengar ya. Jadi kalau ditanya nggak paham itu wajar gitu ya. Wah, ini Bu Bariza ikut-ikutan angkat tangan yang beneran ya, Bu Bariza. Pak Joko juga ya, dari apa itu diferensiasi, tujuannya yaitu membantu peserta didik tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya ya. Kemudian juga membantu peserta didik untuk memaknai pertumbuhan mereka sendiri gitu. Kemudian memfasilitasi peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Oh, sudah dengar tadi belum paham, kita akan memahami bersama-sama ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini Bapak Ibu tujuannya ya. Apa itu berdiferensiasi? Bahwa sekarang ini memang kita wajib menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh siswa itu bisa terfasilitasi. Kalau selama ini Bapak Ibu ya, ketika ada di kelas gitu ya, guru-guru itu terbiasa untuk fokus pada siswa-siswa yang
tidak memahami apa yang kita ajarkan dalam pembelajaran kegiatan belajarnya antara guru dan siswa. Nah, salah satu membuat cara aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan cara melakukan interaksi dengan siswa. Ya, jadi enggak ngomong aja gitu sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran ya. Jadi jangan sampai tuh bapaknya ngomong sendiri di dalam kelas ya, siswanya ngerti enggak gitu ya. Nah, itu ya bagaimana kita bisa berinteraksi. Nah, kemudian juga masalah yang selanjutnya yaitu melakukan disiplin positif. Nah ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengajarkan untuk bisa bersikap ramah, tegas ya, bukan bersikap permisif gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya bahwa kita sebagai guru, kita harus bisa ditunggu dari guru. Jadi kita harus bisa bersikap ramah karena kita adalah sebagai pelayan siswa gitu ya. Jadi kita bisa melayani siswa kita dengan baik gitu ya. Kemudian apa sih hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal ini? Kita wajib menunjukkan sikap tegas ya, wibawa gitu ya, dengan konsisten sekaligus menunjukkan rasa kasih sayang kita gitu ya. Jadi kita tidak semena-mena. Kalau kita lihat berita-berita saat ini ya Bapak Ibu, yaitu banyak sekali tragedi atau kejadian-kejadian di sekolah ya yang sampai dilaporkan itu ada orang tuanya yang tidak terima ini dan itu, karena memang itu tadi kembali lagi ke kita bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan siswa dan orang tua, membangun hubungan positif, membangun relasi kepada siswa ataupun keras gitu ya kepada siswa, tapi bagaimana kita memberikan sikap yang tegas. Ketika kita tegas, siswa pun tidak akan meremehkan kita gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk terus belajar dan untuk belajar dari kesalahan yang dibuatnya gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan kesempatan, nah ya, bukan memberikan hukuman gitu ya. Nah kemudian bagaimana melakukan komunikasi yang baik dan juga menghargai siswa. Jangan hanya kita saja sebagai guru yang dihargai ya Bapak Ibu, tapi juga kepada siswa kita harus karena kita juga sebagai pelayan gitu ya, pelayan siswa, maka kita harus melakukan pelayanan komunikasi yang baik dan juga menghargai siswa. Nah apa yang harus perlu dihindari Bapak Ibu? Nah ini ya, menunjukkan sikap keras sehingga siswa itu jadi takut dan rendah diri. Oke ya, tadi ya reinforcementnya negatif non verbal ya, udah negatif non verbal lagi ya. Bapak Ibu tahu ya kalau negatif non verbal itu seperti apa ya, pakai kekerasan itu tidak boleh ya, sehingga anak merasa takut dan rendah diri. Akhirnya apa? Siapa yang mau bertanya? Ya semua, tidak ada yang mau bertanya, atau bahkan enggan gitu ya, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. Nah itu juga tidak diperkenankan ya. Ataupun sekarang ini bukan hanya anak yang takut Pak gitu ya, yang kita lihat di berita-berita baru-baru ini bisa juga nantangin gurunya. Nah itulah hal-hal yang bagaimana yang harus kita hindari supaya membentuk karakter siswa ya. Mungkin dimulai dari pembiasaan positif ya yang dilakukan di kelas gitu. Kemudian tidak boleh juga memberikan hukuman kepada anaknya ketika melakukan kesalahan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita memberikan kesempatan untuk anak belajar dari kesalahan, agar mereka bisa menyadari apa sih kesalahan yang kalian lakukan. Nah kemudian bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut ya, dan menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga, misalnya memarahi ataupun memiliki. Bapak Ibu beringat yang nyindir-nyindir itu nggak baik ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi ya, dan juga saling menghargai antara guru dan juga siswa. Oke, ya silakan ya. Iya, saya tambahkan ya. Tadi saya ingin komentari dari learning style dulu tadi Fisika ya. Learning style itu kan ada 3 ya, ada auditory, ada visual, sama kinestetik. Dan sekarang itu sudah banyak ya, mungkin kalau untuk di SMA sendiri itu setiap kelas 10 siswa baru yang akan masuk ke sekolah itu rata-rata ya kalau di Kabupaten Cirebon ya,
itu kebanyakan itu sudah ada psikotes ya kalau sekarang ya ada psikotes. Jadi itu nanti tergantung sekolahnya permintaannya, apakah misalnya dari pihak biro pihak ketiga bisa ya, itu kita permintaannya misalnya ingin mengklasifikasikan anak berdasarkan learning style mereka gitu. Jadi nanti yang masuk auditori ya kita berarti harus banyak ceramah barangkali, jadi bisa fokus nanti mengajarnya. Yang visual berarti kita harus tampilannya harus selalu menarik. Yang kinestetik ya kita harus mungkin juga seperti mereka gitu yang banyak gerak. Jadi seperti itu untuk learning style. Yang pertama yang ingin saya komentari. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya komen adalah yang selain barusan Miss Ika tampilkan ini ya, yang masih terpampang di sini, itu hal yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindari. Kadang-kadang dilema juga Miss Ika, kita sebagai guru gitu kan, di sini kan katanya memberikan hukuman kepada anak itu kan harus dihindari. Tetapi apa ya, jadi kalau untuk membuat anak belajar dari kesalahan, kalau tidak memberikan hukuman, kadang-kadang juga bagaimana gitu, dilema Miss Ika di lapangan gitu. Sehingga anak-anak sekarang itu terkesan mungkin lebih manja gitu, lebih tidak menghargai guru gitu, sehingga banyak sekarang kasus-kasus kan guru dilaporkan, atau misalnya siswa yang berani menantang guru gitu. Jadi, terus juga ada sekolah ramah anak, tetapi itu harusnya sekolah ramah anak itu harusnya koma ya, sekolah ramah anak tetapi guru harus seperti apa gitu. Jadi sebetulnya untuk yang selain ini saya rasa yang nomor 2 itu rada dilema juga sih kalau di lapangan Jika gitu ya. Ya, nanti. Ya tidak boleh dihukum, tapi seperti apa sih realnya gitu di lapangan gitu kan. Iya. Apa misalnya mohon maaf ya, bukan berarti hukuman ya, misalnya dengan cara yang lain gitu. Kalau dulu kan hukuman fisik, kalau sekarang mungkin apa gitu, misalnya mengerjakan apa gitu atau membantu pekerjaan guru atau apa gitu di sekolah. Barangkali nanti kita bisa tanya misalnya kepada Ibu Bapak. Iya, betul. Real gitu. Ibu Bapak yang hebat ini yang pengalamannya sudah banyak ya di lapangan. Silakan Bapak Ibu, kita buka diskusi lagi. Bagaimana Bapak Ibu dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari kesalahannya? Seperti apa caranya? Di mana kita dituntut sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Iya, karena kan sekarang tidak boleh memberikan hukuman gitu, tetapi harus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu realnya seperti apa? Pak Nirwan. Terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan. Kebetulan saya di sekolah jadi pembina OSIS ya Bu. Oh ya Pak. Wah, kebetulan sekali. Gimana Pak kalau di sekolah Bapak? Jadi anak-anak yang bermasalah itu mesti nanti diserahkan kepada kita, bimbing arah mereka mereka tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Contoh pada saat masuk sekolah kita jam kurang 10 menit harus sudah ada di kelas, kita lakukan pendataan. Nah, pasti ada anak-anak yang telat ya. Telat. Dan tentunya kita yang tadi Ibu katakan bahwa kita nggak boleh melakukan hukuman yang sifatnya punishment yang tidak mendidik ya. Kita lakukan mereka itu untuk melakukan contoh membersihkan halaman, kemudian membuang sampah yang ada di sekeliling kelasnya. Tapi ini juga akan menjadi masalah ketika tidak ada komunikasi dengan orang tua. Ya, anak-anak ini punya masalah tentang kejujuran. Jadi biasanya anak juga cerita ke orang tuanya ketika mereka mendapatkan punishment. Dia bilang dihukum sama gurunya, pasti bilangnya seperti itu. Ketika telat dihukum. Dan tidak jarang orang tua yang datang ke sekolah menanyakan perihal itu. Nah, makanya yang namanya kolaborasi dengan orang tua itu wajib, perlu hukumnya. Iya, betul sekali ya. Komunikasi yang positif dengan orang tua itu sangat penting sekali ya Pak ya.
karena kadang-kadang anak juga tidak jerak Pak gitu, jadi tidak belajar dari kesalahan meskipun sudah diberikan sanksi misalnya kayak membersihkan halaman itu. Kadang-kadang ada beberapa anak gitu Pak kalau di kami gitu ya yang malah mereka tuh senang gitu Pak, tidak belajar gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Jadi memang betul sekali kunci utamanya adalah komunikasi positif dengan orang tua itu sebetulnya. Dalam RPP. Nah, nanti dilihat lagi tuh di RPP Bapak Ibu yang selama ini sudah dibuat, itu ada tidak pemberian umpan balik positifnya, ada tidak penguatannya, ada tidak pengayaannya atau training, ya, bahwa OB ini adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemampuannya ke arah pencapaian tujuan pengajaran, ya. Jadi betapa UB ini sangat dibutuhkan oleh siswa, ya. Ketika umpan balik itu diberikan, adanya feedback dari guru itu diberikan, maka siswa akan memahami, oh ternyata saya itu sudah paham, oh ternyata hasil belajar saya itu dihargai, direspon oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Nah itu dia ya, dan untuk pemberian umpan balik. Kemudian umpan balik ini perlu spesifik Bapak Ibu, karena apa? Karena dalam umpan balik ini memungkinkan siswa untuk dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki, apa sih yang masih kurang dari pekerjaan saya, tugas saya, gitu ya. Apa sih yang masih belum tepat, gitu. Nah, selain itu juga bisa memperkuat perilaku positif ya ketika siswa mau melakukan sesuatu yang benar, ya. Jadi memberikan umpan balik ini yang bersifat positif ini juga akan memperkuat perilaku positif siswa, ya, ketika melakukan sesuatu yang benar. Misalnya bahwa tidak selalu hasil siswa itu diberikan thumbs up gitu ya, 2 jempol, atau misalnya pretty good, excellence gitu ya, itu secara verbal. Bisa juga secara non verbal, seperti apa? Seperti apa yang sudah siswa jawab gitu ya, misalnya siswa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kemudian jawaban siswa itu kita tulis di papan tulis. Nah itu merupakan feedback yang positif untuk siswa. Nah itu juga bisa memperkuat perilaku siswa ya, ketika siswa melakukan sesuatu yang benar. Jadi dengan adanya ditulis di papan tulis jawaban siswa yang benar, itu makanya sebuah respon dari guru bahwa jawaban saya benar dan jawaban saya dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain gitu ya. Nah kemudian umpan balik itu perlu lebih spesifik karena apa? Untuk menghindari kebingungan dengan menjadi jelas dan ringkas ya. Jadi untuk jelas dan ringkas apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Kemudian membuat siswa menjadi lebih termotivasi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kemajuan mereka itu diperhatikan gitu ya. Oh berarti saya itu direspon, saya itu diberikan motivasi, saya harus lebih seperti ini lagi, lebih baik lagi, atau jawaban saya harus diperbaiki agar lebih sempurna. Nah dan juga memberikan umpan balik yang tepat, ini dapat membantu siswa menjadi lebih sadar diri ya akan kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu pembelajar yang baik. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu memberikan umpan balik itu harus spesifik gitu ya. Untuk apa umpan balik itu diberikan, pada saat apa, bagian yang mana yang perlu diberikan umpan balik, seperti itu ya. Nah ini contoh ya, contoh saja Bapak Ibu, ini saya sampai kasih contoh Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Nah pendapat, nah kita nggak boleh nyebut kamu sebenarnya ya Bapak Ibu ya, sebisa mungkin tidak menyebut kamu kepada peserta didik, jadi sebut namanya. Misalnya pendapat Heni sudah sangat bagus di paragraf 3, namun akan lebih kuat jika Heni menggunakan contoh yang lebih relevan. Ayo Heni, Ibu yakin Heni pasti bisa. Nah seperti itu adalah umpan balik yang spesifik. Contoh lagi, misalnya Yuli sudah benar-benar meningkat ya, contoh yang Yuli berikan dijelaskan lebih jelas dari sebelumnya. Oke ya, berikan tepuk tangan untuk Yuli misalnya ya. Next berikutnya misalnya Nur sudah berhasil menjelaskan konsep ini dengan cukup dalam ya, dan sudah lebih paham saat ini dengan memberikan beberapa contoh yang relevan. Nah Nur terus lakukan seperti ini ya pada tugas-tugas lainnya. Nah ini adalah umpan balik yang spesifik Bapak Ibu ya. Nah umpan balik yang efektif ini kepada siswa bukan sekedar bagus atau oh semangat, oh pretty good, excellence gitu, karena kalimat-kalimat itu sudah tidak memberitahu siswa dengan tepat apa yang sudah baik dalam tugasnya, apa yang sudah benar, apa yang kurang gitu ya.
dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi harus lebih spesifik. Contohnya tadi, oh yang sudah bagus itu di paragraf 3-nya, oh yang sudah bagus itu di contohnya sudah benar atau kurang relevan gitu ya. Nah itu jadi siswa lebih paham lagi apa yang harus mereka perbaiki dan bagian mana yang sudah. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu harus PSIP ya. Kemudian dengan metode pembelajaran, nah ini ya. Kalau tadi udah nih saya ngomong terus nih ya sama Bu Hidayah, sekarang gantian. Kita akan bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan selama Bapak Ibu mengajar di kelas? Yo, silahkan siapa yang mau menjawab terlebih dulu? Ibu Tri ya, Ibu Tri Mulyani barangkali. Metode pembelajaran yang biasa dilakukan Di kelas seperti apa Bu? Halo Ibu Tri. Apa metode pembelajaran yang di unmute Bu. Nah ya dulu? Oke, untuk metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, biasa kita menggunakan metode pembelajaran based learning. Apa Bu? Apa based learning Bu? Ada problem based learning, ada project based learning. Iya, PJBL mungkin ya Bu ya, PJBL. PJBL. project Bu ya. Yes, ya. Project ada hasil, ada produk yang dihasilkan ya Bu ya. Nah, berikan contoh konkretnya Bu. Misalnya materi apa, kemudian project apa yang pernah Ibu hasilkan bersama siswa. Ketika saya mengajarkan mungkin di dalam teks recon ya Bu ya. Recon text. Recon text ya, anak-anak disuruhkan untuk menulis apa yang dialami oleh siswa tersebut, karena di dalam teks recon ini adalah pembelajaran tentang menceritakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari, keterlibatan secara pribadi, menceritakan pengalamannya di masa lampau. Mungkin itu anak disuruh menulis pengalamannya, kemudian nanti anak-anak bisa menampilkan. Nanti jangan lupa hari ini juga harus dikerjakan, dan Bapak Ibu nanti membuat forum dan mengomentari forum yang terkait dengan dari kelas hari ini. Misalnya Bu Mae mengomentari masalahnya Pak Sep mengomentari punya Pak ini gitu ya. Nanti saling mengomentari Bapak Ibu ya, biar rame elemennya, biar Bapak Ibu tuh ternyata ada secara asinkronusnya juga ada ya. Oke Bapak Ibu, Masih semangat ya.